Adab itu baik semuanya. Kalau kita lihat dari asal katanya, amjah jalba, maknanya adalah berkumpul untuk makan-makan, itu adab. Jadi kalau orang Sunda nyebut balak ecerakan, bahasa Arabnya maktubah gitu, adab, gitu ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab disebutkan bahwa adab itu adalah tajmi', ya, tajmi'un nas ila ta'am, mengumpulkan manusia dalam satu hidangan, itu namanya adab. Dan orang yang mengajaknya itu adib namanya. Jadi adib, kalau ibu ngasih nama anak namanya adib, itu dia tukang ngajak makan ya ibu. Jadi kerjaannya itu ayo makan-makan gitu, itu namanya adib ya. Gitu. Nah, kenapa akhlak baik disebut adab? Karena semua orang sepakat itu baik. Karena tadi makan-makan itu kan banyak orang. Ya kalau sendiri mah bukan makan-makan, betul ya. Yang disebut makan-makan itu banyak orang ngumpul gitu. Makanya kenapa adab disebut adab? Karena banyak orang yang bersepakat itu baik. Disebut adab. Gitu. Itu secara bahasa begitu. Kalau secara istilah, kalau mengutip Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, adab itu adalah istiqmalu khuluqil jamil. Hakikat adab adalah mengamalkan akhlak yang baik. Jadi orang yang beradab berarti orang yang berakhlak baik, berkarakter baik. Gitu ya itu. Walihada karena adab istikhrajan lima fit tabi'ati minal kamal. Karena itu adab adalah ekspresi dari kesempurnaan yang ada dalam tabiat manusia. Jadi adab itu ekspresi dari kesempurnaan yang ada pada tabiat manusia, minal qauli wal fi'li, dari perkataan hingga perbuatan. Jadi adab itu akan kelihatan dari cara orang berbicara, cara orang berperilaku gitu ya itu. Nah itu. Itulah adab, itu bagi semuanya ya gitu. Di para ulama sepakat bahwa adab itu ada 3. Pertama, al-adabu ma'allah, adab terhadap Allah. Ya. Imam As-Suhrawardi mengatakan bahwa husnul adab fil zahir unwanu hasanil adab fil batin. Ya. Keindahan adab di luar adalah tanda keindahan adab di dalam. Ini kaitannya dengan adab dengan Allah. Al-adabu ma'allah, adab bersama terhadap Allah itu adalah bittibai awamirihi, dengan mengikuti perintah-perintah Allah, wa iqail harakat al-zahirah wal batinah, dan menjalankan gerakan luar dan gerakan dalam batin kita ala muqtada ta'zim wal izlal wal haya, sesuai dengan penghormatan, pengagungkan dan rasa malu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, adab kepada Allah itu berarti batin kita, zahir kita itu harus tunduk kepada apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa, katanya tidak beradab dengan Allah. Makanya ini kan sesuatu yang sangat berat, ya, betul tidak? Kalau zahir mungkin boleh jadi orang sholat masih, saum masih, tapi ini mohon maaf, kalau sudah sombong, angkuh, berarti apa itu? Tak beradab dengan Allah, ya, betul tidak? Nah masalahnya kan manusia besok ada ya teh, ya, angkuh, ujub, ria, menjadi apa? Yang mengganggu kita, ya, hasud, gitu ya, itu kan amalan-amalan hati, ya, batin kita, dan itu sesuatu yang bertentangan dengan apa tadi? Nah, contoh dan al-haya, rasa malu. Harusnya kan kita malu, ya. Apa yang kita miliki semuanya titipan. Sekarang dibangga-banggain kan gitu. Betul tidak? Berarti ada yang salah dengan apa? Dengan adab, dengan apa? Ya kayak begini, mohon maaf, walillahil masalul a'la. Ya, bentar. Ada orang pinjam sama ibu mobil. Tiba-tiba dia mohon maaf ngomong potat-potat dikirim di mobil saya. Kira-kira ibu pemiliknya ngomong apa? Betul tidak? Kalian kita ngelak. Betul tidak? Dan kita itu sebenarnya baik-baik semuanya. Allah itu kan nitipin semua, ilmu, harta, jabatan, kan, betul tidak? Nah, terkadang orang yang kurang adabnya sama Allah adalah
Allah memberi, Allah nitip gitu. Dia lupa sama Allah gitu ya, merasa bahwa dirinya sebagai pemiliknya. Padahal kita mah hanya dititipi sama Allah. Gitu. Itu ya. Nah, oleh karena itu orang yang punya adab sama Allah, sama seperti kita ngomong sama anak kita, kamu tuh harus punya adab atau dipanggil sama mama dia datang, tanya fokus wewe, gitu kan, betul ya Bu? Kamu tuh diajar adab nggak di sekolah? Giliran adab ibunya nyantewe gitu. Kira-kira kalau adan nggak datang ke masjid, punya adab nggak Bu? Ya punya adab itu kepada siapa? Allah. Jadi kalau kita punya adab sama Allah mah, dengar adab segera untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ya, nah itu adab sama Allah. Luas ya kajiannya, tapi secara garis besar itu. Supaya kita bisa bisa memahami mana adab ini dengan benar. Ya itu ya. Baik. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita, wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh bahagia orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Itu semuanya. Ya. Jadi Bapak semuanya, ini mengingatkan kepada kita bahwa kebahagiaan, keberuntungan kita sebagai manusia adalah bagaimana kita bisa menjaga agar jiwa ini sesuai dengan penciptaannya. Allah menciptakan kita untuk apa sih? Allah menciptakan kita itu untuk menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Oleh karena itu berarti menjaga perintah-perintah Allah adalah sebuah keniscayaan untuk menjaga kesucian jiwa kita. Kalau orang menganggap sepele, remeh, gitu terhadap itu, maka akan binasa. Sebab pada hakikatnya ketika orang menganggap sepele perintah Allah, melanggar apa yang Allah larang, sedang mengotori jiwanya, dan itu adalah kebinasaan. Itu ya. Itu ya, pertama adab Allah. Yang kedua, adab Rasulullah SAW, adab kepada Rasul. Amal adab Rasulullah SAW, fayakni kamal taslim lahu. Jadi adab bersama Rasul itu adalah sempurnanya penghormatan kepada beliau, gitu ya. Wal inqiyadu li amrihi, dan tunduk kepada perintah-perintah beliau, wa talaqqi khabarihi bil qabul wa tasdiq, dan menerima secara khabar atau berita dari beliau, bil qabul wa tasdiq, mempercayai dan membenarkan ya. Jadi Bapak semuanya, adab kepada Rasul itu salah satunya kita lihat firman Allah surat Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului yadillahi wa rasulihi, Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang beradab sama Rasul itu tidak akan pernah berani mengatakan yang tidak pernah dikatakan oleh Rasul. Kan kalau zaman sekarang lah kan gampang banget tuh nge-share berita, nge-share hadis atau apa, betul? Tiba-tiba itu pahalanya sekian. Kita sudah pastikan atau belum itu dari Rasulnya. Kalau kita nggak memiliki ilmunya, jangan gitu. Sebab kalau benar alhamdulillah, kalau salah dianggap tidak beradab sama Rasul. Gitu ya. Dulu pernah Ustaz ngeritik salah seorang teman ya, dia menisbahkan sebuah hadis kepada Bukhari tapi tidak ada. Saya bilang itu tidak ada di Bukhari. Rasul nggak pernah mengatakan itu. Bukan salah yang dikatakannya, tapi menisbahkan itu kepada Rasul, pada Rasul tidak mengatakan, itu masalahnya. Berarti itu apa ya? Sulangun ya, orang Sunda mungkin. Itu ya. Ya betul ya.
bersama Rasul, kan nggak boleh gitu ya. Demikian juga di ayat 2-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara kalian fawqa sautin nabiyyi, di atas suara nabi. Jadi kalau berbicara kepada Rasul itu harus apa? Lembut. Nah kita terkadang punten Ustaz ngamati kalau orang yang datang ke makam Rasul kan sudah teriak-teriak gitu teh. Ya, betul tidak? Saya berdesak-desakan gitu, kemudian teriak-teriak. Nah itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Allah ingatkan gitu. Dia boleh suara kita keras. Anggap Rasul itu masih ada lah gitu ya. Gitu. Ya. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah suara kamu itu keras sebagaimana kerasnya suara kalian kepada sebagian yang lain. Ya. Antah bata amalukum wa antum la tashurun. Maka pahala kalian akan hapus dan kalian tidak menyadarinya. Gitu semuanya. Bersolawat itu baik, bagus. Pahalanya besar. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan bersalawat untuk orang itu 10 kali. Itu riwayat Muslim, sahih hadisnya. Tapi tidak boleh bersalawat seperti nonton konser musik kan gitu zaman sekarang ya. Gitu ya. Jadi Nabi itu kayak mohon maaf ya, kalau menurut Ustaz itu sudah sangat salah. Ya. Jadi salawat kepada Nabi tapi kayak nonton konser ya, tangan ke atas kemudian begitu ya. Allahu Akbar. Betul niatnya, betul amalannya, ya betul maksudnya salawatnya betul, tapi salah dalam caranya, gitu ya. Jadi jangan dilarang salawatnya bagus betul harus bersalawat banyak, tapi cara kita. Kenapa? Karena salawat kita ini, Bapak semuanya, dalam riwayat yang lain, innalillahi malaikatan sayyihin. Kenapa kita nggak perlu keras-keras bersalawat? Sebab Allah mengutus malaikat-malaikat yang kerjanya keliling di muka bumi untuk mencatat siapa yang bersalawat kepada Nabi dan menyampaikannya kepada beliau. Jadi kalau kita sholat Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad gitu ya, itu langsung malaikat itu langsung kirim itu ke Nabi bahwa si Ano alamatnya di sini hari ini bersalawat kepadamu. Gitu. Jadi nggak usah keras-keras. Karena kita mohon maaf harus menganggap Rasul itu seperti masih ada. Begitu. Makanya Imam Malik rahimahullah kalau beliau mau ngajar hadis ganti bajunya yang paling bagus, yang paling wangi. Tanya sama murid-muridnya deh, Imam kenapa? Jadi rubah kalau ngajar hadis mah gitu ya. Kata beliau itu kita belajar hadis Rasul seolah Rasul itu hadir bersama kita. Jadi kunaon ibu teh laut apa ngosan sok asap saya wae Rasul hadir gitu ya. Gitu ya, jadi tidak boleh menyepelekan. Kenapa? Karena kalau Rasul hadir di tempat kita ngumpul pasti kita juga ya, betul tidak? Gitu Bu. Makanya sekali lagi ada pada Rasulullah yang paling pokok itu tidak boleh mengamalkan satu amalan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Apa yang Rasulullah perintahkan, maka semaksimal mungkin kita mengamalkannya. Itu ada bersama Rasul. Ya, kenapa? Karena nanti di akhirat, Bapak Ibu semuanya, kebahagiaan kita itu dua dengan Rasul. Pertama adalah ketika nanti umat itu dibangkitkan, itu semuanya akan mendatangi telaga, namanya telaga Al-Kausar, dan semuanya akan mendapatkan jamuan dari Rasulullah, kecuali orang-orang yang melakukan hal yang baru yang tidak Rasulullah contohkan. Suhban liman ghayyara. Karena Rasulullah tahu itu umatnya, karena duran muhajjalina min asaril wudu. Jadi umat Nabi mah seperti apa ya, kalau ibu ya cahaya gitu ya, bersaya mukanya. Kata Rasul itu umat saya kesini semuanya, kesini suruh ngantri semuanya untuk menerima jamuan. Kalau seteguk saja minum dari telaga Al-Kausar tidak akan pernah haus selamanya. Gitu. Tapi Rasul mengusir orang-orang yang membuat amalan-amalan baru yang tidak Rasulullah SAW contohkan. Makanya
penting sekali memastikan. Kalau perbedaan pasti ada, Bu, ya, dalam sholat pasti ada, dalam haji pasti ada, dalam apa ada. Yang penting perbedaan itu ada dasarnya, gitu. Ya Rasul kadang mungkin mencontohkannya tidak satu, betul tidak? Ya. Nah, kalau ada perbedaan tidak usah saklek. Kalau hadisnya kuat, itu terima saja. Ya, jangan menjadi gara-gara perbedaan fikih jadi apa? Jadi hubungan tidak bagus, tidak boleh. Ya. Gitu. Rasul juga nggak suka gitu ya, begitu deh. Kita ingin seperti Rasul, tapi akhlak Rasulnya kan dipraktekkan gitu deh. Gitu ya. Jadi harus contoh Rasulnya bagus gitu, tapi juga akhlaknya juga. Makanya, Bapak Ibu semuanya, kan kita itu suka aneh gitu ya, suka kritis gitu. Ada orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasul gitu ya, karena tadi adab bersama Rasul harus begitu, tapi terkadang adab bagaimana Rasul mentreatment para sahabat, bersikap dengan para sahabat itu tidak dipraktekkan, jadi juga salah. Terutama kalau sudah terkait dengan perbedaan yang sifatnya apa? Fikih. Kalau fikih kan pemahaman, kalau pemahaman bisa saja berbeda dan itu tidak harus menjadi permusuhan, ya gitu. Contoh punten Bu, kalau orang sholat, ada orang berpendapat jalsatul istirahah. Jadi kalau ibu naik ke rakaat kedua duduk sebentar, nah disebut jalsatul istirahah, gitu ya. Nah, karena berada bersama Rasul, akhirnya apa yang Rasul contohkan itu yang kita praktekkan gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang mohon maaf langsung dianggap tidak beradab, padahal dua-dua juga pemahaman itu teh. Ya, yang berpendapat ada jalsatul istirahah itu karena contoh Rasul terakhir. Yang mengatakan tidak karena Rasul mencontohkan terakhir, karena Rasul ketika sudah usia beliau sepuh, fisiknya semakin gemuk, agak apa ya, gitu. Jadi kalau berdiri langsung terkendala, maka Rasul duduk dulu. Jadi itulah Rasul berikan contoh bagi semuanya. Yang sanggup langsung, yang sanggup duduk, mau duduk tidak enggak, kan gitu ya. Jadi tidak harus saling menyalahkan, gitu ya. Bagi ibu-ibu kalau lagi hamil kan nggak bisa berdiri langsung, betul ya Bu? Natural itu maksudnya, kan gitu ya. Jadi itulah kita beradab dengan Rasul, dengan mengamalkan apa yang Rasul kan berdasarkan ilmu. Nah itu Bu. Nah dalam hal ini tidak boleh itu, ya, tidak boleh. Makanya Abdullah bin Basam itu mengatakan kata beliau, kalau saya berpendapat jalsatul istirahah itu karena li'amrin arid, jadi karena ada kebutuhan saja, bukan sunnahnya harus duduk, kata beliau. Kenapa? Sebab kalau dalam sholat ada gerakan mesti ada doanya. Nah, logika beliau begitu, memang harus diakal. Sebab kita tahu gerakan sholat mas semuanya ada doanya. Kenapa jalsatul istirahah tidak ada doanya dari Rasul kalau itu sunnah? Itu menunjukkan Rasul ada kebutuhan. Mangga kalau orang lagi sakit ya istirahat dulu, ngarengap gitu Bu ya. Nah, baru naik mangga gitu. Jadi tidak salah, ya. Jadi tidak salah dulu. Jadi kalau mau mengamalkan ketika sedang jajak ya langsung, kalau sedang ada kebutuhan jalsatul istirahah juga silahkan gitu. Tapi kalau mau mengambil pendapat ada contoh Rasul terakhir, mangga, kan itu pemahaman dan kita juga tidak bisa menyalahkan gitu. Yang penting dalam fikih itu Bu, ini terkait adab dengan Rasul ya, adalah kalau kita meyakini sebuah pemahaman maka kuatkan dengan dalil dari Rasul, itu yang paling penting ya. Dan kita menghargai pendapat yang berbeda karena boleh jadi pemahamannya berbeda dan itu tidak harus menjadi persoalan, harusnya gitulah ya gitu ya. Sehingga kita bisa lebih lebih bisa memahami perbedaan, memperkuat persatuan gitu ya, gitu umat Islam itu. Jangan disibukkan dengan sesuatu yang akhirnya kontraproduktif gitu ya itu. Tapi betul kita berada dengan Rasulnya tetap itu tadi ilmunya, ya begitu. Makanya Allah sudah mengingatkan kepada kita begitu. Ya makanya para sahabat zaman dulu begitu Bu. Kalau beradab dengan Rasulullah nggak pernah berat. Kalau Rasul sudah mengatakan ayat sami'na paling gufrona ampuni kalau kami tidak bisa maksimal, betul tidak Bu? Ya, para sahabat itu tidak pernah ada yang berani mengambil
mengambil satu hal kalau sudah memutuskan. Jadi kalau belum memutuskan, nah, para sahabat boleh mengambil contoh, ya. Dulu ketika para sahabat belum tahu bagaimana tayamum, kan gugulingan, ya. Karena dia merasa junub, karena junub kan mandi janabah. Kalau mandi janabah kalau pakai air harus semua, itmam, ya, takmim, mohon maaf dari rambut sampai kaki. Karena nggak ada yang gugulingan kan gitu ya. Sampai kepada Rasul, kenapa kamu tidak bertayamum saja, gitu ya. Nah, cukup dengan tangan dan muka, gitu. Ya setelah itu kan begitu amal para sahabat, ya, begitu. Dulu para sahabat sebelum ada ayat larangan mabok, marabok pada sholat itu. Makanya firman Allah turun, la taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalau mendekati sholat kalau sedang mabok. Akhirnya para sahabat maboknya bingung lah. Mau mabok pagi-pagi di duhur datang. Mau pasti maboknya pada isya. Kalau pada isya kemalaman subuh kasiangan. Jadi berkurang tuh kebiasaan maboknya itu. Sebab betul ketika sedang sholat mabok kan tidak tahu bacaan. Betul ngaco bacaannya minta dirahmati tapi boleh jadi minta adab gitu karena nggak sadar gitu. Tapi ketika sudah ada ayat innamal khamru wal maisir wal ansab min amali syaitan fajtanibu, serta merta para sahabat meninggal gitu. Tidak ada lagi mohon maaf ya. Itulah adab dengan Rasul. Nah, makanya hati-hati Bu. Kalau kita meyakini sesuatu ternyata ada hadis yang jelas, ada ayat yang jelas, kemudian kita masih susah tuh untuk bermove dari kebiasaan itu berarti tidak punya adab dengan Allah dan Rasul. Itu kebayang Bu? Contohnya misalkan mohon maaf ya, kalau Allah sudah mengharamkan riba, Rasul melaknat pelaku riba, kan udah beres ya. Berarti jangan coba-coba deh gitu aja. Kalau kita ingin dikatakan punya adab dengan Allah dan Rasul. Kalau masih kena nyeri ya, berarti apa? Beradab dengan Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada dengan Allah dan Rasulnya kata seberat kata ibu aku kata ya betul itu aja ya itu baik ya. Nah lanjut al adabu ma'anas yang ketiga adab kepada semua manusia ya. Amal adabu ma'al khalqi adapun adab kepada manusia bahwa muamalatuhum ala khilafi maratihim bima yaliqu ya. Maka itu diwujudkan dengan memperlakukan sama manusia dengan sesuatu yang layak atau pantas sesuai dengan martabat mereka. Falikuli martabatun adab, bagi setiap martabat ada adabnya. Ya. Misalkan ya, ada yang khusus, ada yang umum. Contoh, pama al-walidaini bersama orang kepada orang tua kan ada adab khusus, betul tidak? Ya. Dan bahkan ke orang tua itu ada ke bapak dan ke ibu berbeda. Ada yang lebih spesifik, betul tidak? Kan contoh, kalau kita ke orang tua itu mohon maaf Bu, dalam bahasa Arab itu ada birrul walidain, ada ihsan bil walidain. Apa bedanya? Ihsan bil walidain apa Bu? Apa bedanya berbuat baik dengan berbuat baik? Birrul walidain, ihsan bil walidain. Gambar mudahnya gini, kalau birrul walidain, kalau kita ngirim makanan itu birrul walidain ke orang tua. Kalau ihsan mah nyuapinnya sama kita. Kebanyakan kita itu baru birrul walidain, ngirim uang, ngasih hadiah, diantarkannya, ya tapi birrul walidain. Kalau mau ihsan birrul walidain, mah kita yang nganterin, gitu, ya. Makanya dalam Al-Quran itu bahasanya wabil walidaini ihsana. Adab kepada orang tua itu adalah itu. Kalau ngasih kita yang nganterin. Mulai transfer pernah gitu musufi, bari mijit gitu ya, bari salam sunnah itu kan adab dari orang tua gitu maksudnya ya, gitu ya. Ya ihsan bil walidain ihsan. Kalau bir juga udah bagus, cuma levelnya apa? Belum maksimal gitu ya itu. Ya gitu. Nah, ibu dan bapak kalau dua-duanya itu dahulukan siapa? Ibu kan gitu ya. Ya. Ummuka abakan begitu ya. Berarti ke ibu harus lebih perhatian daripada ke bapak. Kan itu ya, gitu ya itu. Makanya
punten, kalau ibu dan bapak manggil, ibu dulu tapi minta izin bapak yang didahulukan kan gitu. Ya, yang didatangi ibu, tapi minta izin tuh bapak duluan gitu. Ya, paham ya? Gitu, jadi, mah, punten, sana itu bapak mengilir kumaha, jadi bapak berapa sih gitu? Betul tidak? Ya itu adabnya gitu. Ya, dia orang tua. Makanya bu punten, sedikit dari ada orang tua sampai saya Mubarak beliau, saya siapa itu, sampai beliau mampu, sampai sepuh pun. Kalau beli baju, beli sepatu, suka nanya sama ibunya, boleh tuh mah beli ini? Ditanya sama murid-muridnya, saya kan sudah sepuh, bisa ngambil sendiri? Bukan, saya menghargai ibu saya. Karena ibu mah senang ngatur, betul tidak bu? Betul, ya betul ya? Ibu kan sampai sepuh ya yang ngatur kan ya? Betul? Kan gitu dah. Nah beliau itu dari sisi itu. Saya bisa saja beli sepatu itu, saya beli sendiri bisa, tapi saya ingin menghargai ibu. Kita mau ngomong sih mama harus jadwal ya. Jangan komen main urusannya. Nah itu kan tidak punya adab itu sama orang tua, ya. Gitu. Ya, jadi orang tua tidak didengarkan, itu kadang berat ya tersebut. Ya. Nah, karena Ustaz juga ya namanya anak sama ya bu ya betul ya. Dan apa? Kan waktu lahu qaulan karima, betul juga ya. Orang tua itu ucapannya penuh apa? Penghormatan. Jadi kalau ngomong dengan orang tua mah hilangkan jabatan, hilangkan ilmu, hilangkan gelar, hilangkan semuanya. Kita kan nggak apa-apa, nggak bisa apa-apa. Orang tua yang bisa segalanya seperti itu lah bahasa mudahnya itu, qaulan karima gitu. Kan kita kalau bisa dengan orang tua, yang muncul apa? Ego kita, pengalaman kita, betul tidak? Ilmu kita, mama cici, apa? Itu tidak boleh. Wakullahu qaulan karima itu. Kita itu seperti yang tidak bisa apa-apa gitu di hadapan orang tua. Apa yang dibilang orang tadi? Mohon. Iya. Cici mas, itu teh salah menurut kamu. Betul itu salah, tapi nggak boleh begitu sama orang tua aku. Caranya ya. Nah itu ya, ada dengan orang tua begitu ya. Kemudian misalkan sama guru kan ada adab tersendiri, betul tidak? Ya, gitu. Bersama tetangga ada adab, kepada teman ada adab ya, ke tamu juga ada adab. Ya, dalam Islam diajarkan semuanya. Walikuli halin adab, bahkan setiap kondisi pun ada adabnya. Ada adab makan, adab minum, adab naik kendaraan, betul tidak? Ya. Adab tidur, adab bangun, adab di WC, di tempat juga ada adabnya dalam Islam beberapa diajarkan, betul tidak? Jadi luar biasa. Gitu. Nah, makanya Bapak semuanya, tentu kalau berbicara adab itu harus spesifik sih sebenarnya. Adab apa yang mau kita pelajari? Contoh, ya, contoh. Adab misalkan adab dengan tamu dan ada bertamu sebenarnya. Ada bertamu apa ini sama Rasulullah? Menjamu tamu awam. Ya, waktunya jangan waktu yang mengganggu mereka. Itu ya itu. Makanya waktu yang paling tepat bertamu itu adalah pada asar. Kalau pada isya harus minta izin dulu, jangan mendadak. Dan kita punya hak menolak tamu pada isya kalau tanpa perjanjian, gitu ya. Dan lihat dalam Islam itu kalau bertamu itu kok kalau ngetuk pintu tidak boleh menghadap pintu, harus pintunya di sebelah kanan sebelah kiri kita. Sebab apa? Supaya ketika tuan rumah membuka pintu kita tidak melihat aurat-aurat yang ada di dalam rumah. Aurat itu bisa saja bukan saja penampilan ya, isi kepala kaki bumi teh gitu ya. Gitu ya. Jadi kan jangan gini. Dan mohon maaf, apa yang kita lihat jangan dikomen kalau bertamu. Iya, contoh ya, betul. Tok. Suka teh bersih kepala gitu. Itu kan tidak beradab ya, Bu, dalam Islam. Betul, nggak boleh. Ya. Kalau bertamu kok apa yang dilihat, apa yang didengar jangan dibicarakan di luar. Misalkan punten ya, dulu para sahabat punten.
kan dalam hadis, kan hadisnya disampaikan sih oleh sahabat, tapi kan hadis jadi ilmu di situ, bukan untuk membicarakan keburukan, kan? Tapi ketika istri Rasulullah tiba-tiba dikasih makanan yang di rumah marah, dibantingkan piringnya itu, betul? Kata Rasul tuh, ibu kalian kalau cemburu begitu, beresnya para sahabat mah tidak pernah Rasul ya. Cuma istri Rasul kayak begitu ya. Kalau zaman sekarang kan istri Ustaz kayak gitu. Jadi para sahabat paham banget adab dengan tuan rumah bagaimana gitu. Apa yang di dalam rumah nggak usah disampaikan di luar, itu pada urusan internal gitu ya. Itu nggak usah. Contoh gitu ya. Dan masih banyak adab-adab yang lain itu ketika ada bertamu, ada menerima tamu juga dalam Islam dijelaskan bagaimana. Gitu ya itu ya. Gitu. Ada bertetangga ya, gitu. Ada bertetangga itu dalam Islam itu luar biasa. Ya. Ada dalam Islam itu kalau bertetangga misalkan kita tidak boleh menghalangi tetangga kita untuk apa? Menempelkan sesuatu di tembok kita. Jadi saking kita harus menghargai tetangga kita, terkadang kita harus legowo kalau ada sesuatu yang dilakukan terhadap milik kita, kalau itu kebutuhan mereka gitu. Ya. Makanya kata Rasulullah biarkan saja, gitu ya itu. Tapi nanti juga Rasul mengingatkan kepada yang menjadi tetangga. Makanya bukan bu, dulu salafus soleh pas menjual rumah teh, ini bu, rumah dijual, pas dijual itu baru harga rumahnya, harga tetangganya berapa? Ada ibu ngejual rumah dengan harga tetangganya? Karena tetangganya orang yang soleh. Ketika dia tahu tetangganya mau jual rumah, dia datangi. Kenapa kamu jual rumah? Kalau begitu saya aja beli, kata ulama itu. Terus dibeli, udah beli tuh, udah pakai lagi, saya hibahkan. Coba itu tetangga yang begitu yang hebat ya bu ya. Ada tetangga yang luar biasa, ya betul tidak? Dibeli lalu dihibahkan lagi, ya, gitu. Dan jangan menyakiti tetangga. Bahkan punten ada seorang salafus saleh 10 tahun tetangganya punten kamar mandinya bocor ke kamarnya, beliau nggak pernah marah. Ketika mau wafat, beliau bilang sama putranya, panggil tetangga kita yang Yahudi ke sini. Tapi kamu nggak boleh hadir, kamu keluar, bapak mau bicara berdua. Nah, ternyata pembicaranya itu cuma begini, itu kamar mandi kamu bocor selama 10 tahun. Usia saya mungkin sebentar lagi. Kalau saya wafat, khawatir nanti yang beli rumah ini terganggu dengan kamar mandi. Tolong tutup 10 tahun dulu coba. Kita mah tetangga ngetorokan wae itu baru beruluk karena kita protes gitu ya. Katanya tidak punya adab dengan tetangga. Jadi kalau kita mau meluruskan baik-baik gitu ya, tidak usah perlu keluar tujuan marah-marah ya, betul tidak? Nah, gitu. Bicara baik-baik, kalau ibu pun bisa. Kenapa? Ibu teh kan tujuan bangun, tapi karena kenteng doang. Gitu ya, kapurlukan, ada pecah berapa? Kalau ibu bisa bayar, perbaiki aja sendiri, nggak perlu mencak-mencak dimarahin. Nah, karena itu yang diajak kalau Rasulullah, gitu bu. Ya, contoh, gitu ya, contoh-contohnya. Demikian juga ada berbicara, betul tidak? Nah, makanya ada berbicara itu. Kalau Rasul berbicara dengan orang, Rasulullah tidak pernah apa? Pertama, kalau Rasul bicara itu, Rasul fokus kepada orang yang bicara. Terlalu wakil Rasul. Dan Rasul kalau salaman tidak pernah melepas sebelum dilepaskan oleh yang salamannya. Itu Rasul. Ya. Nah, gitu. Contoh ya, ada pada yang ini ya, gitu. Dan masih banyak lagi ada yang lainnya. Gitu. Tapi yang jelas itu semuanya, Rasul menyampaikan dalam hadis ya, dengan bahasa yang sangat simpel adalah khairukum ahasinukum akhlaqan. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang baik akhlak. Nah, di sini memang kalau kita bicara tentu ada kepada Allah yang pertama, ada kepada Rasul, tapi yang menjadi titik tekan dalam ayat ini, hadis ini adalah akhlak kepada sesama. Ada kepada sesama itu penting sekali. Makanya kalau kita bicara tadi tentang ilmu dan adab, maka adab dulu. Nah, makanya
sering kita mendengar itu dalam bahasa Arab itu ada istilah ta'dib wa ta'adub. Ya. Makanya kalau di beberapa sekolah ada ta'dib, pelajaran ta'dib. Apa itu ta'dib? Ta'dib itu adalah ta'limu fadilatin minal fadail wa maqbatu man yukhalifu dzalika ala is'atihi. Jadi ta'dib itu adalah biasanya mengajarkan, membiasakan kebaikan, lalu ada punishment yang luar, itu ta'dib namanya. Jadi terkadang kita memang dalam mendidik anak itu ada punishment yang luar terkait mengamalkan hal-hal yang baik. Dan itu pembiasaan. Ya, dah hal apa pembiasaan?